Di awal kita langsung disambut sama seorang gadis manis yang lucu bernama Casey. Yang tengah malam gini nih dia malah mendapat sebuah telepon. Namun telepon ini sepertinya hanya salah sambung aja. Makanya sama Casey langsung dimatiin gitu kan. Tapi orang yang ditelepon ini berusaha banget dan terus meneror Casey dengan menelpon lagi dan lagi. Sama si Casey bukannya dimatiin malah diladenin dong. Si Casey akhirnya mulai ketakutan dengan teror dari pria di telepon ini. Dia pun berlari untuk mengunci semua pintu yang ada di rumahnya. Lalu si Casey pun mengancam jangan main-main, nanti pacar gue bakal dateng gitu kata Casey. Pas dia lihat di belakang rumah, pacar Casey ini lagi diikat. Makin ketakutan dong si Casey ini sampai jongkok-jongkok tuh dia di pojokan. Singkat cerita si Steve ini pacar Casey itu mati. Ya gue kurang tahu lah dia mati kenapa, mungkin kayaknya sih kehabisan darah ya. Lalu tiba-tiba pas si Casey mengendap-endap nih, lalu muncullah si abang bertopeng ini. Tangan Casey pun digenggam tapi dia pun berhasil kabur dan meninggalkan pacarnya yang udah mati. Bodoh amatlah sama cinta, gue pengen hidup, kata si Casey gitu kan. Tapi si Casey pun berhasil ditangkap lagi sama si abang bertopeng ini. Dia pun langsung deh dadanya dicoblos. Dia pun mulai kesakitan dan merangkak memanggil orang tuanya yang kebetulan baru pulang. Tapi si abang bertopeng pun langsung tidak memberi ampun buat Casey dan mengirimnya ke lobi. Biar orang tua Casey makin tegang nih, makin stres gitu, si abang bertopeng ini pun menggantung Casey di atas pohon supaya mayatnya tuh gondal-gandul. Ya sudah tentu orang tuanya Casey teriak histeris dong. Lalu cerita berpindah ke Sydney yang lagi disamperin sama pacarnya yaitu si Billy. Billy ini kayaknya lagi sakne banget deh, dia pun nyamperin ceweknya lewat jendela gitu, bukan lewat pintu. Bapaknya Sydney pun langsung mencium ada aroma laki-laki di kamarnya Sydney. Dia pun ngecek, tapi Billy pun langsung sigap dengan bersembunyi di balik kasurnya Sydney. Setelah semua aman dan kondusif gitu, Billy pun mulai melancarkan segala jurus yang ia punya untuk meluluhkan Sydney. Walaupun sebenarnya si Sydney ini pengen, tapi dia masih takut-takut gitu kalau nanti pas lagi digenjot, bapaknya tiba-tiba datang dan menggerebek mereka. Tapi sebelum si Billy pulang, Sydney masih sempet-sempetnya aja menggoda si Billy dengan menunjukkan betapa bulat dan kenyal dan membelnya semangka yang dia punya. Billy pun cuma senyum-senyum pengen doang gitu kan, melihat tapi nggak bisa dipegang. Akhirnya Billy pun pulang. Tapi pas besok di sekolahan, tiba-tiba lagi rame banget nih, ada reporter dan ada polisi juga. Nah, temennya Sydney ini yang bernama Riley, dia pun cerita kalau teman mereka yang bernama Casey semalam dibunuh. Abis dibunuh lalu dia digantung. Sebenarnya mereka ini nggak terlalu deket sama Casey, cuman mereka kenal Casey karena satu sekolahan. Ya namanya juga anak sekolah, mereka pun ngumpul di belakang sekolah buat ngomongin kematian Casey yang sangat naas. Sydney pun gak enak hati mendengar itu, dia pun memilih pulang duluan. Gak tahu kenapa, tapi kematian Casey ini malah membuat Sydney menjadi parno. Dia pun jadi cemas dan ketakutan sendiri gitu kan. Dia pun memilih tiduran di sofa daripada di kamarnya. Sydney ternyata ketiduran sangat lelap hingga malam hari. Nah pas dia bangun tiba-tiba ada telepon masuk. Pas dia angkat, ini mah dari si abang-abang bertopeng gitu kan. Tapi bagi Sydney itu dia ngira kalau nelpon ini tuh Randy, teman sekolahnya gitu kan. Karena pasti kita suka lah ngeprank teman kita lewat telepon gitu kan. Ternyata ya yang nelpon ini emang bener si abang bertopeng cuy. Abang ini pun langsung menyerang Sydney dengan sebuah pisau. Pas Sydney mau dicoblos, Sydney berhasil kabur dan memanggil bantuan polisi. Namun tiba-tiba muncullah Billy dari jendela kamarnya. Sydney pun kaget, ditambah lagi dari celana Billy jatuh sebuah handphone. Sydney pun jadi panik dan mengira bahwa si Billy lah pembunuh bertopeng ini. Makanya Billy pun diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Tapi Billy pun mengelak kalau dia nih emang bukan pembunuh. Tentu hal ini membuat Sydney menjadi trauma dan sangat takut. Di kantor polisi dia pun diminta keterangan sama petugas yang bernama Dwayne. Ngomong-ngomong si Dwayne ini saudaranya si Riley. Si Billy pun lagi-lagi membantah kalau dia ini ingin membunuh Sydney. Tapi dia tetap ditahan karena untuk membuktikannya harus menunggu histori dari teleponnya Sydney. Dan itu baru keluar besok pagi cuy. Keadaan di luar kantor pun ramai banget, banyak jurnalis yang ngejar buat dapat berita. Apalagi kejadian ini kan gak lama dari kasus kematiannya Casey. Termasuk jurnalis satu ini yang berbaju kuning, dia pun langsung mengejar Sydney sama Riley yang ada di belakang kantor polisi. Dia pun langsung aja deh memberondong Sydney dengan setumpuk pertanyaan. Karena kesel gitu kan, Sydney pun menonjok jurnalis. Dia pun jatuh. Lagian gitu kan orang lagi panik, mau dibunuh, tiba-tiba dateng langsung ngeberondong pertanyaan.
Akhirnya untuk menenangkan pikiran, Sydney tidurlah di rumahnya Riley. Jadi mah udah biasa lah ya cewek-cewek saling nginep di rumah temennya. Namun Sydney tiba-tiba mendapat telepon yang dimana telepon ini adalah dari si abang-abang bertopeng cuy. Dia pun bilang kalau Billy itu bukanlah pembunuhnya. Jadi si abang-abang bertopeng pun masih berkeliaran bebas. Ya namanya juga di sekolah, bukannya kasihan gitu sama Sydney. Tapi bocah-bocah di sekolah malah berlari ke sana kemari pakai kostum pembunuh. Mereka pun dibawalah ke ruang kepala sekolah buat dimarahin. Begitu juga dengan para cewek-cewek ini malah menggibah di belakang Sydney. Wah gila parah banget ya. Si jurnalis ini pun mencoba untuk menggoda si Dewey untuk mendapatkan info mengenai teror pria bertopeng ini cuy. Si Dewey pun ya tentu demen lah sama tante-tante yang modelannya begini kan. Semakin tegang karena si kepala sekolah pun menjadi korban selanjutnya dari si abang bertopeng ini. Jadi makin menarik ya. Nah, akibat teror si abang-abang bertopeng ini, kota pun menjadi mencekam. Banyak toko-toko dan tempat nongkrong tuh udah tutup dari sore hari cuy. Jalanan kota pun sudah sangat sepi padahal masih sore. Senior polisi ini pun cerita sama si Dewey kalau histori telepon yang masuk ke teleponnya Sydney itu bukanlah dari Billy, tapi itu dari telepon bapaknya Sydney. Hal ini sangat aneh, karena masa bapaknya sendiri mau ngebunuh anaknya gitu kan? Ya nggak? Si Dewey pun bilang, ya itu bisa aja lah pak, telepon bapaknya Sydney dibajak sama orang lain gitu kan. Polisi senior pun meminta si Dewey buat terus menjaga Sydney, takut apa-apa nih terjadi sama dirinya. Ketika lagi panik, lagi takut, cara buat ngelupain itu semua ya dengan party. Jurnalis pun ikut datang untuk bersiap-siap nih kalau ada berita yang bagus gitu kan. Dia pun dibawa masuk ke dalam party dan diperkenalkanlah ke teman-temannya. Tentu teman-temannya si Sydney ini pada nggak seneng ngapain gitu kan bawa jurnalis. Ditambah lagi si jurnalis ini memang tujuannya ini bukan buat party, memang buat dapat berita. Dia pun membawa kamera bersamanya dan ditaruh di tengah-tengah mereka. Ya udahlah ya. Si Riley pun menjadi korban selanjutnya dari si abang-abang bertopeng ini. Pas dia lagi mau ngambil botol gitu di belakang rumah, dia pun disamperin sama si abang-abang ini cuy. Tapi si Riley ini bisa melawan dengan melempar abang-abang ini dengan sebuah botol bir. Lalu dia menyelengkat dia sampai dia ini terjatuh. Tapi si Riley pun memilih kabur dari abang-abang ini lewat pintu kucing dari tempat itu. Sumpah ini tuh hal paling goblok yang pernah gue lihat di sebuah film gitu ya. Bukannya lewat mana gitu kan, si Riley malah milih maksain gitu buat lewat pintu kecil yang udah tahu tuh gak bakal muat gitu kan. Ya si Riley pun akhirnya mati kejepit sama pintu ini cuy. Oke, kita pindah deh ke Sydney yang lagi berduaan sama Billy di kamar. Ya mereka sih niatnya mau saling minta maaf gitu ya. Aku yang salah lah, iya aku juga salah gitu kan. Ya pokoknya uwu-uwu banget lah. Setelah mereka baikan, ya sudah tentu ngapain lagi gitu kan. Billy pun mulailah meraba menggerayangi kulit halusnya Sydney dan mereka pun mengadu mulut. Nah biar mereka berdua khusyuk nih dan fokus, teman-teman yang lain tuh malah asyik nonton film horor di lantai bawah. Tapi memang asik banget sih cuy nonton film horor tuh rame-rame kayak gini. Ya lu harus nyobain deh, sensasinya tuh bakal beda kalau lu nonton film horor bareng teman-teman lu. Si Dewey sendiri bukannya jagain si Sydney sama si Riley, dia malah berduaan jalan sama jurnalis di kegelapan malam cuy. Si Dewey ini sebenarnya emang demen sama si jurnalis ini. Tapi ya si jurnalis ini lu tahu sendiri kan, dia mah cuma manfaatin Dewey buat dapat berita. Nah mereka pun gak sengaja nemu mobil, di mana mobil ini adalah mobil ayahnya Sydney. Sedangkan Sydney ini lagi seneng banget gitu kan karena dia nih abis digenjot sama si Billy. Ya mereka pun beres-beres lah dan menggunakan baju lagi. Kelar pakai baju, si Billy pun ditusuk sama si abang-abang bertopeng ini cuy. Abis ngegenjot terus mati. Wah gue sih gak kebayang, belum sempet mandi wajib gitu kan. Terus gilirannya si Sydney lah yang dikejar sama si abang-abang bertopeng ini. Sydney pun berhasil kabur dengan lompat dari atap dan di sana dia ketemu sama mayatnya Riley yang menggantung di pintu garasi. Sydney pun minta tolong ke mobil jurnalis yang terparkir di depan rumah. Tapi si abang-abang ini pun mengkorok leher si jurnalis ini. Riley pun harus lari lagi, kabur lagi dari si abang-abang bertopeng ini. Gitu juga dengan Dewey dan jurnalis yang warawiri nyari siapa yang bawa mobil bapaknya Sydney. Si Dewey pun masuk ke rumah sedangkan jurnalis ini karena panik, dia pun kabur pakai mobilnya dan malah nyusruk ke semak-semak. Kacau nih film. Si Dewey akhirnya ketusuk sama si abang-abang bertopeng ini.
Akhirnya terjadilah pertarungan final antara Sydney dan si abang-abang ini. Sampailah Sydney terjebak di dalam mobil polisinya Dwayne. Sydney pun lari ke dalam rumah. Di sana ada Billy yang lagi menggelinding dari atas dengan penuh darah. Lalu terjadilah plot twist yang sangat wadaw. Ternyata Billy dan pacarnya si Riley adalah dalang dari semua ini. Mereka berdualah yang membunuh semua orang secara membabi buta dan sangat brutal. Lalu mereka pun mengambil ayahnya Sydney yang sudah terikat dan sangat lusuh. Jadi selain mereka membunuh teman-temannya Sydney, lalu ibunya Sydney, mereka juga menculik ayahnya Sydney cuy. Wah, bukannya langsung membunuh Sydney, si Billy sama cowoknya Riley pun malah tusuk-tusukan sambil membuat alibi seakan-akan mereka ini korban. Nah, di saat mereka lagi bercanda, tiba-tiba jurnalis yang nyusruk tadi tiba-tiba datang sambil membawa pistolnya Dwayne. Dia pun menodongkan pistol layaknya pahlawan. Tapi Billy pun berhasil melawan dan si jurnalis pun mati di sebelahnya Dwayne. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan sama Sydney buat kabur dan membebaskan bapaknya dari Billy dan cowoknya Riley yang psikopat itu. Selanjutnya malah Riley lah yang bermain telepon-teleponan dan meminta Billy dan cowoknya Riley untuk mencari dirinya. Si Billy pun jadi kesel, kok malah jadi si Sydney yang jadi penjahatnya gitu kan. Ya udahlah ya, si Billy pun berkeliling rumah dan tiba-tiba si Sydney pun muncul lalu menikam Billy dengan sebuah payung. Sebuah payung cuy, gokil. Gue sih malu banget kalau jadi Billy gitu kan, mati cuma karena payung. Ternyata itu gak seberapa. Cowoknya Riley malah mati tertimpa TV. Ini film horor coy, kenapa jadi ngakak ya? Ya, si jurnalis pun ternyata nggak mati dan dialah yang membunuh Billy yang mencoba melawan lagi. Film ini pun berakhir dengan si Riley yang selamat dan ayahnya juga masih hidup. Sedangkan si jurnalis ini berhasil lah mendapat berita yang sangat bagus sesuai keinginannya dia. Yaitu dia alur cerita dari film Scream. Memang kalau kita nonton pada tahun 2000-an awal gitu ya, film ini sih memang gacor banget. Banyak adegan-adegan yang bener-bener bikin merinding. Tapi karena kita nontonnya udah 20 tahun lebih nih, jadi ngerasa agak kurang gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kalian tetap bisa menikmati lah